Shalom, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, saudara-saudara yang dipelihara dalam kasih Kristus. Saya senang boleh hadir lewat tayangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu membagikan kebenaran kepada setiap kita yang melihat tayangan ini, supaya saudara dan saya semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, semakin diubahkan, semakin dipulihkan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itulah yang paling utama, itulah yang paling penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan sekaligus itulah menjadi tujuan panggilan Tuhan terhadap kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan satu kebenaran yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14 mengatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi, dalam ayat ini dikatakan bahwa lewat perantaraan Kristus, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib, di mana dia mencurahkan darahnya, maka kita mengalami penyucian hati. Hati kita disucikan. Nah, ini penting Bapak Ibu, sebab yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah hati kita. Hati merupakan pertimbangan terakhir dalam kehidupan kita dalam mengambil keputusan. Karenanya penyucian oleh darah Yesus itu ditujukan pada hati kita yang oleh kejatuhan manusia telah rusak. Dan karena hati manusia rusak, maka seluruh keberadaannya menjadi rusak. Seluruh kehidupannya menjadi rusak. Termasuk di dalamnya sifat dan karakternya yang menjadi rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, ini hal yang luar biasa. Dan inilah yang dikerjakan oleh Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, supaya hati saudara disucikan, hati saya disucikan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, awal mula kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka itu dimulai dari hati manusia. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di sini kita melihat, di situ kita melihat Bapak Ibu bahwa kejatuhan manusia dimulai dari hatinya yang terpikat oleh buah yang Tuhan larang. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ya. Melihat, ya. Di sini kita melihat bahwa di sini kita memahami bahwa dimulai dengan melihat. Ya. Melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Perlu kita ketahui bahwa mata dan telinga itu merupakan jendela bagi jiwa kita.
Dari mata dan dari telingalah kita mendapat input-input yang kemudian masuk dalam pikiran dan hati kita. Ya. Nah, inilah yang terjadi atas manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Secara khusus Hawa yang dijelaskan di dalam ayat ini. Dikatakan melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, nah selanjutnya ini lebih dalam. Jadi ini sebuah proses dari melihat, kemudian memandangnya bahwa itu sesuatu yang baik, dan selanjutnya dikatakan lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, kemudian karena itu menarik hati Hawa, maka diambilnyalah buah yang ada itu, dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, di sini kita melihat bahwa awal kejatuhan manusia itu dimulai dari hatinya. Dari hatinya yang melihat, maksud saya hatinya yang mengambil keputusan. Ya, tentu dimulai dari input lewat penglihatan seperti yang saya katakan tadi. Namun pertimbangan terakhir itu adalah dalam hati. Ya. Nah, karena hati ini mengambil keputusan, ya, maka dilahirkanlah tindakan, dilahirkanlah perbuatan, terjadilah tindakan, terjadilah perbuatan. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, betapa pentingnya hati, sebab itulah sumber kehidupan. Nah, dalam perjalanan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, kemudian hatinya menjadi rusak, hatinya menjadi kacau, sehingga tidak ada lagi pertimbangan yang baik, tidak ada lagi pertimbangan yang benar. Kalau kita melihat di pasal selanjutnya, cerita mengenai Kain dan Habel, pada saat mereka mempersembahkan korban dan korban Habel yang diterima oleh Tuhan, muncul iri, muncul dengki, muncul kemarahan di dalam hati Kain. Dan oleh karena hatinya yang panas, dikatakan dalam Alkitab, hatinya yang panas, maka Kain kemudian membunuh adiknya Habel. Jadi kemarahan itu dimulai dari hati yang melahirkan sikap benci dan mengambil tindakan untuk membunuh adiknya Habel. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, jadi apa yang dicatat dalam Alkitab di Kejadian ini, di kitab Kejadian ini mengenai cerita Kain dan Habel, dari sinilah kemudian juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pendengarnya yang dituliskan dalam Matius pasal yang ke-5, dimulai dari khotbah di bukit. Tuhan Yesus mengajarkan hukum-hukum kerajaan Allah, di mana kalau pada perjanjian lama, pada hukum Taurat, ditekankan mengenai tindakannya. Dalam hal ini, tindakan membunuh seseorang itu adalah pelanggaran karena menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi Tuhan Yesus kemudian memberikan hukum yang lebih sempurna, lebih lengkap, lebih utuh, yaitu kalau engkau membenci
membenci saudaramu, maka engkau adalah seorang pembunuh. Nah, di sini kita melihat bahwa hukum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lebih dalam. Bukan hanya pada tindakannya, tetapi kepada motif hatinya seseorang melakukan sebuah perbuatan. Dan dalam konteks membunuh, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi yang dipersalahkan bukan hanya tindakannya, tetapi motifnya itu sudah sebuah kesalahan. Karenanya Tuhan Yesus berkata sekali lagi, kalau engkau membenci saudaramu, engkau sudah menjadi seorang pembunuh. Karena dari kebencian kemudian lahir tindakan pembunuhan. Itulah yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Karena amarahnya yang besar, karena bencinya kepada adiknya sebab persembahan adiknya diterima, maka dia akhirnya mengambil tindakan untuk membunuh adiknya tersebut. Nah, kemudian kalau kita melihat selanjutnya Alkitab di pasal yang kelima, Tuhan kemudian menyesal menciptakan manusia. Sebab apa? Kecenderungan hatinya adalah dosa semata-mata. Kecenderungan hatinya adalah kejahatan semata-mata. Itulah mengapa kemudian pasal selanjutnya, pasal yang ke-6, Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, setelah air bah, dari keturunan Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan, dengan harapan dari keturunan Nuh lahir keturunan ilahi yang memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan, hati yang bersih. Ternyata dalam perjalanannya tidaklah demikian. Manusia terus masih memiliki hati yang jahat. Ya. Memiliki hati yang jahat. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, Tuhan memandang bahwa manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan dalam kondisi seperti itu, di mana manusia memiliki hati yang jahat, hati yang tidak bersih. Itulah sebabnya Allah Bapa di sorga mengutus putranya yang tunggal supaya datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia dengan cara mati di atas kayu salib, supaya lewat korbannya dan penumpahan darahnya orang yang percaya kepadanya disucikan hatinya. Nah, inilah yang disampaikan oleh penulis Ibrani, ya. Jadi betapa kita bersyukur buat karya penebusan Kristus, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, syukur kita tidak boleh hanya dari mulut. Tidak boleh hanya dari mulut. Sebab kalau sekedar dari mulut tidak membawa dampak apa-apa. Nah, karena pengorbanan Tuhan Yesus, maka kita disucikan, hati kita disucikan. Maka kita harus betul-betul menghargai apa yang Tuhan telah lakukan ini. Nah, banyak orang hanya sekedar senang telah menerima penyucian hatinya oleh darah Tuhan Yesus. Dan kemudian berpikir, berpendapat, berasumsi bahwa karena darah Yesus telah menyucikan hatinya, maka otomatis hatinya akan terus suci. Hatinya akan terus bersih. Ya. Padahal tidak demikian. Memang pengorbanan darah Yesus bertujuan untuk menyucikan hati kita. Karena sumber segala sesuatu dalam diri kita ada dalam hati. Tetapi itu tidak membuat otomatis kita akan terus-menerus memiliki hati yang bersih.
Sebab kalau kita tidak menjaga hati kita, maka hati kita bisa kemudian menjadi cemar. Bukan karena darah Yesus kurang mampu atau tidak lengkap atau tidak utuh menyucikan hati kita, tetapi kita yang mencemarinya. Nah, justru disinilah hal yang sangat penting, yaitu bahwa kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa darah Yesus sudah menyucikan kita, maka kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga hati kita supaya terus-menerus bersih di hadapan Tuhan. Nah, orang yang tidak menjaga hatinya terus-menerus bersih di hadapan Tuhan, itu berarti tidak menghargai pengorbanan darah Yesus yang olehnya hati kita disucikan. Sebab penyucian hati yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu memiliki tujuan, memiliki maksud. Dan itulah yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini, ya. Dikatakan tadi bahwa, ya, kalau kita melihat tadi di Ibrani yang kita sudah baca, Bapak Ibu, ya, di situ kita melihat bahwa tujuan dari penyucian itu supaya saudara dan saya bisa beribadah kepada Tuhan. Bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah di sini tidak boleh dipahami hanya sekedar mengikuti liturgi atau melakukan seremonial keagamaan. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Pemahamannya tidak boleh sesempit itu. Sebab ibadah itu menyangkut seluruh kehidupan kita. Dan inilah yang hendak disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Tetapi yang penting adalah bahwa hati kita disucikan supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Sebab tanpa penyucian hati tidak seorang pun bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah mengapa di dalam Matius pasal yang ke-5, di dalam khotbah di bukit, ya, di ayat yang ke-8, ya, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya, dalam terjemahan lain, berbahagialah orang yang bersih hatinya karena mereka akan mengenal Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi tidak seorang pun bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa hati yang suci, tanpa hati yang bersih. Ya. Pemazmur berkata, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh datang menyembah Dia? Hanya orang yang suci hatinya. Hanya orang yang suci hatinya. Nah, karena betapa pentingnya kita menjaga kesucian hati kita. Tuhan Yesus sudah menyucikan. Sekarang tanggung jawab kita untuk menjaga kesucian hati tersebut. Tidak boleh dicemari oleh setitik pun hal-hal atau perkara-perkara dunia. Tidak boleh dinodai setitik pun oleh perkara-perkara dosa. Hal-hal yang berbau dosa. Nah, ini yang betul-betul harus kita pahami. Jadi tidak otomatis hati kita terus-menerus suci. Karenanya kita harus betul-betul menjaga hati ini. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, karenanya Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat kitab Amsal
ada nasihat yang sangat luar biasa yang Tuhan, maksud saya yang penulis Amsal nasihatkan kepada kita, ya. Dikatakan, ya, bahwa jagalah hatimu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, di sini kita melihat bahwa penulis Amsal hendak mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh menjaga hati. Mengapa kita harus menjaga hati? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah lahir seluruh tindakan dan keputusan kita. Nah, orang yang tidak sungguh-sungguh menjaga hati, itu berarti tidak menghargai korban darah Yesus yang olehnya hati kita disucikan. Dan orang yang tidak menghargai tentu tidak akan memiliki persekutuan atau Tuhan. Atau bisa dikatakan bahwa bukti dari orang yang tidak sungguh-sungguh menghargai darah Yesus yang tertumpah untuk menyucikan hati kita adalah dia tidak serius bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak serius bersekutu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi hati saudara dan saya harus terus dijaga. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Artinya betul-betul kita harus memperhatikan secara detail. Orang yang waspada itu artinya orang yang betul-betul fokus. Orang-orang yang betul memperhatikan dengan saksama. Nah, banyak orang Kristen tidak melakukan hal ini. Dia tidak sungguh-sungguh mau menjaga hatinya. Sehingga dia tidak peduli dengan berbagai hal yang masuk di dalam pikiran hatinya lewat apa yang dilihat dan apa yang didengar. Nah, ini sesuatu yang bisa berakibat fatal bagi kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menjaga hati kita, maka segala hal cemar bisa mengotori hati kita, yang olehnya kita akan kehilangan gairah ilahi, yaitu gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi ciri. Kalau orang memiliki hati yang bersih, pasti dia memiliki gairah ilahi, gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Nah, karenanya kita harus membuang semua kotoran yang ada dalam hati kita. Ya. Itu tanggung jawab kita. Membuang segala kotoran yang ada dalam hati kita. Apa itu benci, dendam, iri hati, ya, keinginan-keinginan duniawi, dan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, walaupun itu kelihatannya baik. Walaupun mungkin itu tidak melanggar moral, tetapi itu bisa merusak hati kita. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya, ini betul-betul harus penting. Ini harus betul-betul kita sadari. Ya, kita harus sadari betul Bapak Ibu. Tanpa kewaspadaan, maka kita bisa kecolongan. Sebab setiap hari musuh kita, yaitu iblis, berusaha untuk menyuntikkan ide-ide, pikiran-pikiran yang bisa merusak hati kita.
Nah, kiranya kita menyadari hal ini. Kiranya kita siuman dan sungguh-sungguh memperhatikan hal ini, Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya tidak mempedulikan hal ini, maka tanpa disadari hati kita akan semakin cemar, akan semakin rusak. Ya. Mungkin kita bisa tetap jadi orang yang terpandang dalam masyarakat. Kita mungkin masih bisa dianggap baik oleh orang lain. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki hati yang tidak bersih di hadapan Tuhan, itu tidak akan bisa membawa saudara dan saya kepadanya. Itu menjadi penghalang. Sebab Allah yang Maha Kudus tidak mungkin bersekutu dengan orang yang memiliki hati yang cemar. Ya. Karenanya sekali lagi saya ingatkan supaya kita menjauhkan diri dan belajar memadamkan keinginan-keinginan duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang merasuk hati kita. Dan mulailah betul-betul mencermati hal ini. Sebab kalau seseorang sudah terbelenggu hatinya oleh sesuatu, maka tidak mudah untuk lepas dari ikatan itu. Kalau Bapak Ibu melihat perjalanan kehidupan penulis dari kitab Amsal dan Pengkhotbah yang banyak teolog setuju bahwa itu ditulis atau itu adalah perkataan dari Raja Salomo. Ya. Nah, kalau kita menerima ini, kalau kita semua setuju bahwa Amsal ini adalah perkataan Salomo yang dituliskan oleh penulis, maka betapa harus waspadanya kita. Sebab apa? Penulis Amsal saja yang mengatakan waspadalah, ya. Perhatikanlah hatimu, bisa jatuh oleh karena dia tidak menjaga hatinya. Kita melihat Salomo dalam masa jayanya, ya. Setelah dia kemudian mengambil banyak perempuan-perempuan dari suku yang lain yang tidak menyembah Yahweh, akhirnya hatinya terpikat kepada istri-istrinya tersebut, sehingga itu mencondongkan hatinya, bahkan lama-kelamaan menjauhkan hatinya dari Tuhan, dan betul-betul terbelenggu sehingga dia melupakan Allah dari ayahnya yang membawa dia pada masa kejayaan di mana bangsa Israel mengalami keberkatan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, jadi jangan anggap enteng. Orang yang sudah terpikat hatinya oleh sesuatu tidak mudah. Saya tidak tahu hari ini hati saudara terpikat oleh apa? Apakah pangkat, jabatan, kekayaan, atau kesenangan-kesenangan yang lainnya? Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya harus memperingatkan saudara dan juga memperingatkan diri saya bahwa kalau seseorang sudah tercemar hatinya, terikat hatinya oleh sesuatu seperti yang saya katakan tadi, tidak mudah untuk melepaskannya. Dan itu bisa membawa kita kepada kebinasaan. Karenanya mari sungguh-sungguh Bapak Ibu, ayo saya mengajak kita, mari perhatikan setiap hari hati kita. Apakah dalam keadaan bersih? Sebab inilah yang menjadi kunci seseorang dapat bersekutu dengan Tuhan.
Orang yang memiliki hati yang suci, orang yang menjaga hatinya, pasti selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau orang tidak suci hatinya, pasti tidak memiliki gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalaupun dia beribadah dengan mengikuti liturgi, seremonial agama, itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beragama, tetapi tidak sungguh-sungguh memiliki hati yang mencintai Tuhan. Sebab hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Dia tidak punya cinta kepada Tuhan. Dia tidak punya kasih kepada Tuhan. Dia tidak punya interest dengan Tuhan. Dan itu dibuktikan dari kehidupannya setiap hari. Yang tidak memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan senantiasa. Orang yang tidak memiliki keinginan terus-menerus setiap hari bersekutu dengan Tuhan, apakah lewat doa, baca firman, pasti hatinya telah tercemar oleh hal-hal yang lain. Pasti telah tercemar oleh dosa. Dosa di sini bukan hanya pelanggaran moral, tetapi keluncasan, ketidaktepatan sasaran sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan, atau tidak sesuai dengan kehendak Bapa, atau tidak sepikiran dan seperasaan dengan Kristus, kita telah luncas, kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Kiranya kita mau terus menjaga hati kita. Dan saya mengajak kita, ini harus betul-betul kita perhatikan setiap hari, lebih dari kita memperhatikan apapun dan siapapun. Sebab ini penentuan hidup kita. Ini penentuan hidup kita. Jangan anggap remeh. Jangan anggap sepele Bapak Ibu. Jangan anggap sepele. Jangan anggap ringan. Jagalah hatimu setiap hari. Itu sebagai penghargaanmu atas korban darah Kristus yang telah menyucikan hati dan hatimu dan hatiku. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Amin.